Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tucson. Bukan. Tucson. Salah satu crossover dari Hyundai yang legend juga. Berdampingan dengan Santa Fe. Dulu di bawahnya Santa Fe ada si Tucson ini. Namun sekarang Tucson ini untuk mengisi kelas di atas Hyundai Creta. Karena sudah ada kereta. Namun tetap di bawah Santa Fe. Yes, seperti Santa Fe juga, nama Tucson diambil dari nama daerah yang ada di Amerika. Merupakan kota terbesar di Arizona Selatan. Dan kota terbesar kedua di negara bagian Arizona setelah Phoenix. Yes, di Tucson ini banyak gurun-gurunnya. Sehingga mobil yang cocok di sana mungkin ya Hyundai Tucson. Padahal ini buatan Korea. Heran, Hyundai suka sekali pakai nama-nama daerah Amerika. Palisade, Santa Fe, Tucson. Padahal nama Indonesia keren juga. Coba bayangkan. Hyundai Wonosobo atau Hyundai Timika. Dari generasinya, si Tucson ini sudah berevolusi hingga 4 generasi. Oh ya, mari kita bahas sejarah singkatnya. Sedikit sejarah mengenai Hyundai Tucson. Generasi pertama Hyundai Tucson ini lahir tahun 2004 dan sempat masuk Indonesia juga untuk menemani Kia Sportage generasi kedua. Karena dua-duanya pakai platform yang sama. Dari bentuknya tidak menggoda sama sekali untuk kami beli saat itu. Kemudian generasi kedua Hyundai Tucson dengan kode bodi LM yang lahir tahun 2009. Bentuknya sudah lebih baik namun kami belum bisa bilang bentuknya itu proporsional. Ada garis tegasnya namun gembung membulat. Rasanya masih kurang pas. Tucson generasi kedua ini dijual resmi di Indonesia namun kurang banyak peminatnya. Lanjut generasi ketiga dengan kode bodi TL di tahun 2015. Tucson ini juga masuk ke Indonesia, namun entah kenapa masih tetap kurang peminatnya, walaupun desainnya jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Apakah karena harganya? Apakah karena status CBU-nya? Entah kenapa. Yang pasti Tucson ini makin bagus desainnya. Mungkin karena harganya terlalu mepet sama Santa Fe. Lanjut generasi terakhir, yaitu generasi keempat, yang mukanya sangat berbeda jauh dari generasi-generasi sebelumnya. Yang ini agak menggoda untuk dibeli karena selain bagus ternyata mobil ini enak. Tapi ya Tucson ini terlalu mahal, bahkan harganya sudah melebihi Santa Fe yang versi Prime non-hybrid. Bikin orang bingung ngambil yang mana. Kalau gitu kami review saja. Apa yang membuat mahal Hyundai Tucson ini? Nonton video ini sampai habis agar kami semua bahagia. Oh ya, tekan tombol jempol ke atas juga. Tucson, ngomongnya Tucson gitu loh. Suatu daerah di Amerika. Tulisan Tucson, kirain ngomongnya Tucson, ternyata Tucson. Dan ini merupakan Hyundai Tucson yang paling ganteng ya, generasi sebelumnya jelek. Tahu-tahu keluar ganteng sekali, heran. Ini bahasa desain Hyundai terbaru ini luar biasa, keren. Ini keren dari segala sisi mobil ini, dari depan, dari samping keren, siluetnya keren, dari belakang juga keren. Jadi kayak ada rasa kepengennya. Tapi buat apa? Dan mohon maaf ini reviewnya di kantor yang hampir jadi, ini belum jadi 100% dan mobil berantakan di mana-mana karena ada bagian-bagian yang ada stagger dalam jadi nggak bisa buat parkir. Anyway, headlampnya itu berada di bawah. Ini cuma DRL-an dan lampu sen dua ini. Logo Hyundai-nya warna hitam. Terus sayangnya ini bagian belakang. Tuh, belakangnya keren kayak kuku-kuku gitu lampu belakangnya. Nah ini lampu kayaknya komplit ya, segala macam ada di sini. Sen lampu mundur, ternyata enggak. Lampu sennya itu ada di bawah. Jadi ketika kita rapat-rapat sama mobil ini, dia ngasih sen, kita nggak terlalu kelihatan dari belakang. Jadi sennya nggak kelihatan, heran. Ini tuh panjang totalnya tuh lumayan. 4,6 meter lebih. Tadi kan pikir ini mobil yang kecil gitu ya. Ya memang ini di atasnya Hyundai Venue, cuma nggak segitu atasnya harusnya. Oke, sekarang kita lihat balik kap mesin. Nah ini adalah mesin yang mahalnya. Kap mesinnya berat sekali. Ini mesin yang hybrid, jadi ada dua macam. Dan harganya tuh luar biasa. Mesin yang hybrid ini harganya 766.600.000. Yes, harganya sudah lebih mahal daripada Hyundai Santa Fe yang termurah. Nah kalau yang di bawahnya ini yang non hybrid itu mesin 1600 cc. Harganya 652 juta. Tetap mahal. Apa yang bikin ini mahal? Nonton sampai habis.
Oh iya, ini tenaganya 235 PS dengan torsi maksimal 367 Nm. Sangat bertenaga. Ini kayaknya mesin yang sama yang kepasang di Santa Fe deh. Dengan bodi yang lebih kecil, jadi harusnya ini mobil kenceng. Nanti kita tes 0 ke 100-nya. Belum bagasi, yuk bagasi. Tuh, bukanya dipencet di sini tombol. Nah, bagasinya ini lumayan lega karena mobil ini agak lumayan panjang sebenarnya. Terus di bawah masih ada tempat lagi ditempati oleh ban serep Space Saver bersama dengan kawan-kawannya. Ini kardus-kardus kosong. Ada 12 volt power outlet di sini. Terus ada ini subwoofer kayaknya nih. Terus kita ngelipet dari sini bisa langsung tuh rata lantai. Coba bisa rata lantai banget nggak sih? Bisa. Ngunci lagi tuh. Oke, ini reviewnya kami agak singkat-singkat, bukan karena hujan, karena sudah pernah dilakukan first impression review oleh si Mamang di belakangnya. Nah, ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174, jarak dengkul dengan jok depan, wah lumayan jauh, hampir sejengkal, kaki masih bisa masuk karena di bawah ini nggak ada baterai, bukan mobil listrik ya. Headroomnya juga lumayan lega, nggak sih, agak rapat, tapi ya cukup. Ada armrestnya dengan 2 cup holder. Ini masih plastik-plastik keras, tapi ini bawah lapisan kulit empuk. Nggak empuk-empuk amat sebenarnya. Nah, masih banyak plastik-plastik sih sebelumnya. Ini juga plastik-plastik. Ada AC. Dan ada 2 buah colokan USB-C di belakang sini. Sangat charge kenceng. Ada 2 kantong jaring. Kantong pintu hanya ada untuk naruh botol saja. Nah, belakang ini lega, asik. Dan ini asik buat bos-bos. Kenapa? Pertama, ini bisa disenderin habis seperti ini. Ya, cukup rebah senderannya. Terus bos-bos kan duduk sebelah kiri. Ini jok kiri itu bisa diatur, ada tombolnya di sini. Tuh, jadi kalau paling maju, kita bisa tes. Paling majunya itu segini. Kan lega sekali. Luar biasa. Oke, itu pertama penyebab harganya sampai ngelewatin Santa Fe. Sekarang kita ke depan. Nah, dashboardnya pun bagus. Ini dashboard standar Hyundai seperti biasa. Ada 2 layar, instrumen cluster dan layar tengah. Ini kami suka. Kenapa? Mereka masih pakai tombol-tombol fisik. Nih, tombol-tombol fisik. Nih, tombol-tombol fisik. Kontrol AC-nya, nih puter-puteran fisik. Ini bisa pencet buat autonya. Autonya bisa diatur seberapa auto tuh. Tapi sayangnya tombol AC-nya ini masih tombol sentuh. Masih ya, padahal harusnya lebih canggih yang begini, tapi kami tidak suka. Kami lebih suka tombol fisik dipencet terasa gitu loh. Apa empuk-empuk? Empuk-empuk. Pintu juga empuk-empuk. Belakang aja dikasih murahan. Layar tengah itu ini ada tombol kehybridan. Ini mesinnya lagi nyala buat ngecas baterai. Kehematan terakhir tuh 10,9 km per liter ya, karena banyak diem kali ya. Ini ada electric motor use, berapa kilowatt juga ada di sini. Dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Tachometer display. Oh, ini bisa display sport, bisa display eco. Tapi di RPM-nya aja nih. Tergantung driving mode, kita ubah driving mode, dia akan berubah-ubah itu. Nah, layar itu simple begitu aja, nggak terlalu besar juga dibanding mobil-mobil Cina zaman sekarang, mobil Korea ya kan. Dan ini sayangnya posisi layar ini menurut kami agak terlalu jauh sama tangan, jadi mesti agak nunduk dikit gini untuk mencet-mencet. Itu saja. Terus ini ada AC yang dinyambung terus dari ujung ke ujung sampai ke start stop engine button yang lumayan dimuliakan di sini. Dia suhunya tuh layarnya tuh dari sini bagus. Teringat Audi, dulu Audi nih pertama kali kayak gini nih. Nah, ini tombol-tombol lagi, parking sensor dan ada kamera 360 komplit. Ada hill descent control, ada tombol kosong, ada auto hold-nya karena ini electronic parking brake, dan ada tombol kosong lagi di sini. Setirnya setir baru nih. Jempol kanan untuk mengatur audio, jempol kiri untuk mengatur adaptive cruise control, sudah adaptive cruise control komplit, dan MID. Dan kami sukanya tuh ya Hyundai Kia ya. Kami paling suka nih untuk melihat kehematannya. Selalu dia ada current tripnya. Kita jalan udah berapa kilometer waktu pertama kali dinyalain. Jadi kita bisa lihat seberapa hemat kita jalan. Bisa reset manual juga. Terus ada engine temperature, TPMS juga ada. Posisi kehybridannya ada juga. Sebelah kiri urusan wiper, combination switch, ada autonya. Sebelah kanan ada autonya juga untuk urusan headlamp dan instrumen cluster standar Hyundai Kia. Kemudian ini ada, karena ini electric seat, full electric seat, 8-way electric seat yang kanan. Yang sebelah kiri juga 8-way juga, termasuk ada lumbar supportnya yang nggak bisa diatur posisinya, tapi ada lumbar support. Ada 2 memory seat, tombolnya di sini.
sebelah kanan electronic parking brake. Ada 12 volt battery reset. Matiin stability control di sini, buka bagasi juga ditahan di sini, pencet. Ini standar, kaca yang belakang tidak auto up and down, yang depan auto up and down. Nah, kami suka nih, masih konvensional gitu. Mindahin geser-geser spion itu tombol di sini ya, nggak di layar. Bagus. Kepraktisan. Kantong pintu ada tempat sini, ada kantong yang lumayan gede bisa naruh botol. Ada 2 buah cup holder lagi di sini. Ada tempat handphone yang bisa jadi wireless charger. Oh, gede juga nih konsol tengahnya. Tapi plastik nggak enak gitu loh. Nih di sebelah sini juga masih ada tempat bisa buat naruh handphone juga dan kawan-kawannya deh. Komplit. Ada 2 buah colokan USB-C. Ini USB-C yang sebelah kiri bisa diatur. Ini mau buat ngecas aja atau sekalian data untuk Apple CarPlay Android Auto. Oh iya, lupa bilang, ada pemanas dan pendingin jok. Laci lumayan lega, gede banget lacinya, terus masih ada tempat naruh-naruh lagi di atas sini. Kepraktisannya luar biasa. Terus audionya juga enak. Ini audionya Bose. Pertanyaannya, shifternya ada di mana sih? Kok nggak bisa pergi? Ada sini puter-puteran kayak di iNiq 5. Maju ke depan untuk drive, belakang untuk mundur, parknya dipencet. Ini ada model manual mode juga di pedal shift. Posisi nyetirnya gimana ya? Nah, karena bisa naik turun depan dan belakang, posisi nyetirnya jadi enak. Terus ini tilt dan teleskopik, jadi menghasilkan posisi nyetir yang sesuai apa yang kita inginkan. Dan ini kita duduknya juga terasa lebih commanding karena dashboard tuh terasa rendah depannya. Sebenarnya dashboardnya tidak rendah-rendah amat. Dashboard kan di sini nih. Tapi instrumennya agak ke bawah, jadi terasa kita lebih commanding, gitu ceritanya. Ada panoramic roof besar yang bisa dibuka. Iya, sistemnya dari dulu sama aja nih. Ini kalau kita nyalain lampu di sini, dia kalau tutup visornya, otomatis lampunya mati. Karena begitu ketutup tombolnya kepencet. Nah, pinter. Ini auto day night. Komplit mobil, komplit plit. Itu lagi, kenapa harganya bisa nyentuh Santa Fe. Sekarang saatnya kita jalan, tapi kita mau sulap dulu di luar. Kita pindahin jadi nggak hujan, sekalian ganti baju. Gak hujan. Wah, naik Tucson. Ini ya, secara rasa nyetirnya itu ada rasa mahal dan bergengsi. Lihat dashboardnya apa sekarang mewah, empuk-empuk ya kan. Cuma masalahnya nggak ada orang yang liatin. Iya. Jadi kayak naik mobil biasa aja begitu, dari luar nggak ada kan, normal-normal aja. Cuma kita di dalamnya ada rasa bangganya juga. Tapi memang faktor kemewahannya sih ada kurang satu hal, yaitu head up display. Somehow head up display itu menambah ada rasa mewah kita ketika nyetir, walaupun kadang-kadang mengganggu head up display itu. Kemudian posisi nyetir ini sebenarnya commanding ya, enak ya, tapi ini jok sudah di setel paling rendah, tetap ada rasa ketinggian. Mungkin mereka mendesain ini biar orang yang nyetir ini seakan-akan beneran naik SUV gitu loh, tinggi. Kalau kami lebih senang lebih rendah lagi joknya, itu pasti akan lebih enak. Tapi dengan gitu visibility itu dengan tinggi begini visibility memang lebih enak. Kita ngeliat lebih di atas, ngeliat ke belakang juga ketika parkir masih oke, walaupun jendela samping di belakang pilar C itu kecil, tapi ada kamera 360 ketika mundur-mundur. Kamera 360 juga bagus. Nah, bicara soal kamera, ini pemanfaatan kamera dengan baik. Ketika kita sen kanan gitu misalnya, itu ada kamera untuk blind spotnya di instrumen cluster. Ini adalah fitur Hyundai dan Kia yang menurut kami sangat amat bagus. Jadi blind spot bukan hanya ada blind spot monitor, ada juga secara visual kita bisa ngeliat melalui kamera. Nah, ada rasa nyetirnya itu kayak proper. Memang ini mobil 700 juta, bahkan rasanya kayak lebih enak. Kekedapannya tuh oke. Udah kekedapannya oke. Road noise-nya juga oke. Ini kita di jalanan tol yang beton gitu ya. Suara road noise-nya memang ada, cuma masih enak, masih oke, masih pas di kuping. Ini bannya juga empuk. Jadi bannya ini enak juga nih. Ban Korea nih. Apa namanya ini? Nexon apa nih? Oke juga loh ini ban. Padahal ini velgnya 19 inch ya. Profilnya juga otomatis pasti lebih tipis. Tapi masih enak dengan ban ini. Dan juga masih empuk. Nah tuh, gujlukan enak sekali. Ini suspensi proper 700 juta. Ini kayaknya mungkin
Suspensi ini kalau terpasang di mobil di atas 1 miliar tuh masih enak. Ini suspensinya enak sekali, walaupun bannya ban yang lebih tipis, ya velg 19 inch. Tapi ini ayunannya enak, ayunannya proper gitu loh. Di kecepatan tinggi juga masih enak. Tuh, enak suspensinya. Ini kami acungi jempol sekali untuk Hyundai yang masang suspensi ini di sini. Ini suspensinya lebih enak daripada Santa Fe. Jadi untuk harian mau ngerasain suspensi enak, nyaman, ini mobilnya. Santa Fe agak lebih keras daripada ini soalnya. Nah, kestabilannya juga ya ada body roll pasti, ini crossover. Tapi masih bisa diterima juga. Nggak tahu ini suspensinya ngedesainnya proper sekali. Harusnya semua Hyundai Kia ini suspensinya seperti ini. Kemudian rasa setirnya juga, ini rasa setir yang mahal. Dia padat-padat empuk gitu loh. Ngerti nggak sih? Rasa setir padat-padat empuk, nggak ada rasa murahnya. Kadang kita suka menemukan mobil Cina gitu ya, setirnya tuh keentengan rasa murah. Atau kita ngerasain mobil LMPV yang setirnya keentengan nggak enak, rasa kosong. Kalau ini nggak, padat, berisi, ada feedbacknya lumayan. Muter setirnya berasa muter setir mobil mewah. Tapi radius putarnya biasa-biasa saja, nggak terlalu bagus, nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek ya, karena wheelbase-nya memang ternyata nggak kecil mobil ini. Nah, ini mobilnya bisa nyetir sendiri tanpa ngaktifin adaptive cruise control. Tapi setiap kurang lebih 5 detik sekali dia akan minta pegang setir aja sekarang oh, belum, agak lebih panjang ternyata. Nah, keep hands on steering wheel. Kalau kita pegang aja nggak cukup, tidak ada sensor pegang seperti pada Santa Fe, tapi kita sentuh tapi ada gerakan sedikit tuh dia udah nangkap, setirnya udah pegang. Jadi hanya perlu gerakan sedikit aja. Nah, kalau sambil kita pegang nggak ada masalah, karena memang ini didesain untuk sambil kita pegang. Kalau sambil kita pegang pasti kita kasih steering input. Cuma kalau sambil kita pegang ngapain ada fungsi ini? Ya itu berlaku ke semua mobil yang adaptive cruise control, nyetir sendiri. Kemudian rasa remnya mobil hybrid memang selalu tidak terasa natural, tapi ini sudah mendekati natural rasa remnya. Agak lebih sensitif aja, tapi masih gampang sekali untuk beradaptasi untuk rem yang hybrid yang ini. Karena rem hybrid itu tidak langsung gigit disc brake, kampas remnya. Begitu kita nginjek rem, dia akan regenerative braking dulu seperti pada mobil listrik. Yang ini ada ukuran di sini seberapa regen, seberapa dalam kita injek pedal remnya untuk memasukkan listrik ke dalam baterai. Nah, inilah yang bikin suatu hybrid itu hemat, karena begitu mengurangi kecepatan, kita nginjek rem atau ngelepas gas, dia akan menyimpan lagi energinya ke dalam baterai yang bisa kita pakai untuk berhenti lama dan jalan biasa. Jalan biasa kalau kita nginjek gas nggak terlalu dalam, hanya motor listrik yang bekerja ketika baterainya cukup ya. Ini kami suka nih, indikator baterainya tuh langsung gede di sini, low dan high. Kemudian ketika kita menghidupkan adaptive cruise control juga, ya kita nggak pakai gas lagi. Adaptive cruise control yang main, dia akan ngejaga jarak dengan mobil depan. Ketika mobil depan kecepatannya di bawah kecepatan yang kita set, dia akan ikutin kecepatan mobil depan dan jaraknya pun bisa diatur. Nah, ini ketika kita sudah biasa dengan sistem Hyundai Kia, semuanya tuh gampang gitu ngidupin adaptive cruise control apa cepet, karena semuanya standar tuh Hyundai Kia sistem begini-gininya. Pedal gasnya juga natural walaupun di eco mode. Nah, mode berkendaranya emang cuma 3, eco, sport, dan my drive yang bisa kita individualkan settingannya. Nah, sport karena kita mau tes 0-100. Nah, ini kami suka tenaganya mobil ini. Secara hari-hari tuh torsinya tuh ada ngisi walaupun di eco mode ya. Torsinya ada ngisi karena motor listriknya tuh ternyata kuat. Jadi kita berangkat awal tuh langsung bisa ngejedak ngisi tenaganya. Kami suka. Total tuh 2 3. Wow, front wheel drive. Wah, wheel spin, ngoper 2 3 dan 100. Cepet juga ya. Wah, keren, kenceng bener ini mobil. Beneran kenceng. 7 detik 18. Suka mobil ini, suka.
Oke, hybrid kenceng, tapi apakah hemat? Di Hyundai Santa Fe itu sudah hemat. Ini di mobil yang lebih kecil, lebih hemat lagi. Jadi kami jalan kalau rata-rata sekitar 25 km per jam itu dapat 19,7 km per liter. Ketika kita 20 km per jam rata-rata, ya campur-campur macet dikit, tol dikit, itu dapat 17-an km per liter. Jadi kalau kita jalan tol lancar terus tuh pasti di atas 20 km per liter, no doubt deh. Jadi udah hemat, kencang pula. Ini termasuk mobil sempurna, kecuali harganya. Harganya kemahalan. Nggak bisa bilang kemahalan karena mobilnya enak, tapi harganya sudah nyenggol Santa Fe yang murah. Tapi nggak selengkap ini Santa Fe yang murah tentunya. Tapi overall rasa nyetirnya 2 jempol untuk Hyundai, bikin Tucson menjadi seenak ini untuk disetir dengan tenaga yang enak juga. Aduh, sayang bentuknya walaupun keren juga dari luar, cuma nggak bentuk yang 700 jutaan juga ya. Tapi rasanya definitely more than 700 jutaan. Lupa satu lagi ketinggalan. Ini suspensi kan enak sekali tadi kamu bilang. Biasanya suspensi enak kempukan itu ada suara geluduk-geluduknya di kaki depan. Yang ini bersih, nggak ada suara sama sekali. Ini engineering design bagus. Overall, mengenai Hyundai Tucson yang terbaru, merupakan crossover yang layak untuk dipertimbangkan sebenarnya. Desain futuristik berbeda dengan crossover sekelasnya. Punya fitur yang canggih dan mesinnya lumayan kencang dan irit bahan bakar. Apabila Anda tidak punya uang 766.600.000 untuk tipe hybrid ini, Anda masih bisa memilih tipe yang non-hybrid dengan harga 652 juta. Namun menurut kami, mendingan ambil yang hybrid saja, biar bisa ngejar kelasan hybrid Jepang yang masih jadi unggulan. Yes, ini mungkin bisa disamakan dengan Honda CR-V hybrid. Namun Hyundai Tucson lebih terjangkau dengan kenyamanan yang hampir sama, malah nyetirnya menurut kami lebih enak. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.